Saat seseorang mengalami suatu masalah, berbagai hal bisa terjadi karena adanya tekanan baik dari dalam dirinya maupun lingkungan yang berdampak pada terjadinya gangguan mental yang biasa dikenal dengan stres. Stres mudah dialami oleh siapapun, yang diakibatkan oleh banyak sebab, dan bisa berdampak cukup berat pada kejiwaan seseorang bila tak ditangani dengan serius. Nah, Dokter Haikal, kita udah kedatangan dokter spesialis kesehatan jiwa di sini. Ada Dokter Citra Fitri. Iya. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Iya. Dokter Citra. Iya. Dokter Citra. Halo, Dok, tadi kan kita sempat mendengar mengenai kasus yang pernah menimpa Mbak Edis, yang membuat Mbak Edis menjadi stres. Nah, sebetulnya stres ini memang kita nggak bisa hindari ya. Tapi sebetulnya stres ini kan ada yang sifatnya positif dan negatif. Kalau yang positif ini yang bisa membuat kita termotivasi lebih baik lagi. Tapi stres negatif yang berkepanjangan. Nah, sebetulnya apa ini stres, Dok? Sebenarnya tadi Mas Reza ya tadi sudah sampaikan, itu udah membantu saya banget itu ya menyampaikan ya. Jadi memang ada perubahan kondisi seseorang di mana ada terjadi perubahan dan dia tuh harus siap untuk adaptasi. Betul. Nah, itu adalah suatu stresor ya. Nah, bagaimana itu yang dibilang stres positif, itu kita bilang eustress, sama stres negatif ya, itu distress. Jadi yang bisa menyebabkan akhirnya hendaya. Nah, eustress tuh kayak tadi, misalnya misalnya masalah akademik, mau ujian, terus kita tuh jadi jadi belajar lebih banyak dulu, Mbak. Ya, belajar lebih banyak supaya lulus ya, misalnya tuh supaya mendapatkan yang baik, supaya nggak gagal gitu. Itu kan sebenarnya stresnya positif tuh. Iya, stresnya tuh positif. Tapi bisa juga tadi distress, tadi misalnya yang sudah dialami oleh Mbak Edis gitu yang tadi saya dengar. Jadi banyak sekali hal yang bisa memicu terjadinya stres atau stresor ya. Seperti tadi mungkin karena mau ujian, kemudian masalah keuangan juga bisa. Tekanan pekerjaan, Dr. Sheila ya. Nah, tadi yang dibahas sama Mas Reza ya, ini ada salah satu penyebab stres di sini tadi, masalah kecewa itu yang tadi Mbak Hilda kecewa sama pacar. Terus ya. Tapi memang beda-beda sih. Misalnya kita ada dua orang berbeda gitu ya. Dua-duanya sama-sama diputuskan pacar, tapi pasti akan berbeda gitu. Yang satu tenang-tenang aja, kalau yang satu wah itu kayak udah segala-galanya gitu. Bisa juga kan jadi kayak. Jadi juga tergantung bagaimana respon orang dalam menghadapi stres. Jadi itulah ya, kalau misalnya andai kata stres yang berkepanjangan, kemudian tidak diatasi sehingga menyebabkan terjadinya depresi. Nah, Dokter Citra, sebetulnya kalau ketika kita stres, kita akan mengalami gangguan seperti sakit kepala, kemudian gangguan pencernaan, dan sebagainya. Tapi ada beberapa orang yang ternyata dia tidak sanggup mengendalikan stresnya, sehingga jatuh ke dalam kondisi kemarahan, atau bisa menjadikannya jatuh ke kondisi depresi. Nah, ini bagaimana, Dok? Jadi tahapan stres sendiri sebenarnya banyak ya. Jadi mulai dari tadi yang akhirnya aktivitasnya jadi lebih banyak. Terus habis itu mulai yang tegang kan, karena mikir terus itu tegang. Sampai lama-lama ke keluhan pencernaan dan keluhan psikologi. Nah, itu sebenarnya berpengaruh juga ke hormonal. Jadi kita ada dari mekanisme di otak gitu ya, sampai ada hormon yang berlebihan. Jadi kita ada istilahnya hormon stres lah, berlebihan. Nah, itu lama-lama juga bisa menyebabkan depresi. Gitu. Atau juga ketidakseimbangan zat-zat kimia di otak. Misalnya kita bilang ada serotonin gitu ya. Nah, itulah berlebihan, jadi lama-lama juga bisa menyebabkan depresi. Nah, depresi dengan tingkatannya ada ringan, ada sedang, dan ada berat. Kalau misalnya sudah sampai depresi berat, sudah mulai nih bisa ada ide-ide untuk mengakhiri hidup, atau tindakan sendiri untuk mengakhiri hidup ya. Jadi bukan ide saja tapi juga tindakan, atau juga misalnya nanti ada gejala-gejala lain yang menyertai, misalnya nanti ada dengar suara-suara yang kamu nggak berguna, misalnya mulai seperti halusinasi itu. Iya, sudah ada halusinasi. Jadi dampaknya juga banyak gitu. Nah, kalau misalnya tadi itu halusinasi mungkin udah termasuk di golongan schizofren ya, Dok ya? Atau masih depresi berat? Masih depresi berat, tapi memang ada gejala psikotiknya itu kalau udah sampai depresi berat. Jadi bisa juga bunuh dirinya karena dia
memang dengar suara-suara mungkin yang nyuruh ya, udah kamu bunuh diri aja, kamu kan nggak berguna. Itu bisa jadi kalau misalnya memang depresinya sudah sedemikian berat. Nah kalau misalnya pasien-pasien yang datang ke dokter sendiri, biasanya tuh depresi berat baru datang ke dokter psikiatri, atau ada beberapa yang depresinya masih ringan tapi pasien udah mulai aware gitu, Dok? Kalau makin ke sini sih sebenarnya lebih baik ya, karena pasien lebih aware, jadi masih lebih sedang, masih lebih ringan, itu sudah datang. Jadi nggak sampai kita tunggu dulu sampai dia ada ide-ide atau percobaan mengakhiri hidup terus baru datang. Dok, ini saya pengen tahu, Dok, dan tentu pengen tahu juga semua orang bahwa ketika depresi itu tadi dokter bilang bahwa sebagian orang itu kayak mendengar suara-suara. Kayak ada yang bilang lo nggak berguna, nggak manfaat. Nah ini apa, Dok? Apa hal ini disebabkan karena dia punya pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu, atau apa, Dok? Kalau faktor tuh banyak ya. Kan kita ada faktor biopsikososial gitu. Jadi memang mungkin secara genetik ada keluarganya kayak gitu juga. Jadi dia seperti itu. Atau memang dari pola asuhnya, dari lingkungannya. Nah, kalau misalnya kita sampai terjadi halusinasi, itu ya tadi karena ketidakseimbangan zat kimia tadi di otak. Jadi akhirnya bisa juga mempengaruhi. Datang tuh gejala-gejala positifnya kita bilangnya, datang tuh gejala-gejala adanya halusinasi tadi. Dan biasanya itu menyertai, jadi seirama gitu. Kalau perasaannya memang lagi menurun, ya isi suaranya juga menyertai lah, seirama gitu. Nah mungkin pemirsa di studio sama penonton di rumah penasaran nih, depresi itu bisa diturunkan gak sih, Dok? Kan tadi kan sempat dibilang ada bahan-bahan kimia di otak, seperti kelebihan serotonin dan lain-lain. Nah itu ada faktor keturunan nggak, misalnya orang tuanya cenderung depresi, anaknya juga gitu? Kalau faktor tunggal memang tidak ada. Jadi sebenarnya ini semua gangguan jiwa tidak ada faktor tunggal ya. Semuanya faktornya dia multifaktor. Jadi ada faktor biologi yang kemungkinan ada faktor genetiknya, misalnya mungkin kakeknya atau pamannya atau ayahnya misalnya depresi. Kemudian juga faktor psikososial, psikologis ya. Jadi dari kepribadiannya dia sendiri seperti apa, adonannya dia nih kayak gimana nih dalam menghadapi stresnya, kan beda-beda kayak tadi yang dibilang. Kemudian juga faktor lingkungannya, misalnya tadi Mbak Edis kan dapat bully atau apa yang tadinya kita kuat-kuat aja tapi terus intensitasnya besar, akhirnya juga bisa juga akhirnya mengalami depresi. Gitu. Nah, Dok, ini ada sejumlah fakta tentang stres ya. Yang pertama bahwa stres membuat pupil mata seseorang melebar. Iya nggak ya? Kemudian membuat rambut rontok. Nah, ini gimana, Dok? Bener nggak stres bisa bikin rambut rontok? Iya, itu kan tadi karena faktornya ke hormon. Kalau udah hormonnya terganggu tuh bisa kemana-mana lah ya gitu. Mungkin nanti dari penyakit dalam juga akan jadi kalau stres maka tubuh kita akan melepas hormon kortisol dan adrenalin yang bikin sejumlah perubahan pada tubuh kita kan. Nah tadi kan Mbak Adis bilang katanya ketika stres malah jadi pengen makan ya. Kemudian sempat ada gangguan mah juga. Iya, gangguan mah dan sakit kepala itu pasti sakit ya, Dok. Sakit kepala pasti karena dibilang kita jangan mikir, kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Karena pasti kepikiran pasti kan? kepikiran gitu. Jadi walaupun mungkin kita diem, kita mungkin nonton TV, kita mungkin mata ke TV tapi pikiran pasti kita mikir gitu kan. Jadi pasti akan sering banyak melamun, itu pasti. Dan memang sakit kepala, kepala. Nah ini bener banget Mbak Edis. Jadi kalau stres itu akan membuat sejumlah keluhan pada tubuh kita ya. Seperti sakit kepala, kemudian gangguan pencernaan, kemudian pusing juga, dan enggan makan atau makan lebih banyak. Nah untuk membahasnya lebih dalam, langsung saja nih kita undang Dr. Wismandari Wisnu, spesialis penyakit dalam. Siang, Dok. Wah. Siang, halo, Dokter. Halo. Dok, kita lagi bahas topik yang sangat seru, Dok. Apa tuh? Nah, ini kan orang kalau lagi stres, ini kan pasti bawaannya sakit kepala, kemudian pusing, enggan makan atau makan lebih banyak. Dan tentunya bisa mencetuskan berbagai penyakit seperti obesitas, hipertensi, dan diabetes. Nah, ini bagaimana, Dok, ceritanya, Dok? Iya, tadi udah dijelaskan ya sama Dokter Citra bahwa memang stres itu akan mempengaruhi kondisi-kondisi tertentu di tubuh kita. Yang paling jelas merubah sesuatu itu adalah karena hormonnya. Jadi hormon-hormon, mungkin kita bisa lihat di gambar ya. Jadi memang hormon-hormon itu mempengaruhi seluruh tubuh. Yang paling kita takutkan itu adalah kalau hormonnya, namanya orang lagi stres itu ada satu hormon yang pertama naik itu adalah adrenalin dulu. Begitu adrenalinnya naik, itu akan terjadi vasokonstriksi. Tadi memang
memang pupil ya, matanya jadi melebar yang di tengah-tengahnya itu berdebar-debar gitu. Kemudian juga ada hormon lain setelah adrenalin meningkat, diikuti oleh kenaikan hormon lain lagi, yaitu kortisol. Seperti di layar dok ya, jadi jantung berdebarnya lebih cepat gitu ya. Nah kemudian kalau untuk adrenalin sendiri sebenarnya suatu hormon yang memang wajar ya, seorang kalau stres naik. Tapi kalau kortisol harusnya naiknya sedikit aja. Kalau stresnya berkepanjangan, kortisolnya naiknya berkepanjangan, jadi lebih banyak. Apa nih efeknya kalau jantung berdebar lebih cepat, terus-menerus? Ya, kalau berdebar lebih cepat, itu karena adrenalin. Ya, kalau orang tegang itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kepanjangan, kelamaan, nah itu efeknya salah satu yang kita nggak mau adalah di jantung berdebarnya terlalu cepat. Jadi denyut nadinya cepat. Kalau kita cepat, jantung lama-lama kerjanya kecapean. Jantungnya bekerja terlalu. Jantungnya ya? Iya, jantungnya terlalu lelah dan bisa fatal. Selain itu juga ada satu mekanisme lain, yaitu darahnya lebih mudah mengental. Kenapa begitu? Karena ada faktor-faktor pembekuan yang memang akhirnya malah meningkat. Faktor pengecer darahnya turun gitu. Jadi darah cenderung mengental. Ditambah ini juga lebih cepat, ya udah serangan jantung lebih mudah terjadi. Nah, ini penyakit mah nih yang ada di gambar ini yang Mbak Adis alami ya, sempat GERD, rasanya terus 1 jam sekali pengen makan. Jadi lapar terus dok, lapar. Jadi saya makan bukan karena saya nikmatin enaknya makan, tapi kalau nggak makan saya sakit. Jadi waktu itu memang konsumsi obat mah terus. Kemudian saya makan teratur setiap 1 jam sekali minimal crackers gitu. Terus kemudian ya kalau udah nggak kuat obat sakit kepala juga memang pada waktu itu karena memang ya lumayan berat ya, jadi memang pernah ngalamin fase yang persis seperti yang dokter sampaikan tadi seperti itu sih. Emang efeknya hampir ke seluruh organ ya. Kalau tadi kita ngomongin jantung ya jelas kita paling takut kematian karena jantungnya. Tapi selain itu juga efek tadi kortisol itu menyebabkan kenaikan gula darah. Dengan kenaikan gula darah, kalau orangnya udah ada diabetes tentu jadi lebih sulit dikontrol. Tapi orang yang belum ada diabetes pun itu gulanya juga bisa ikut naik juga gitu ya. Jadi itu juga tentu kita nggak pengen gitu ya. Kemudian juga tadi sakit mah, paru-paru juga jadi cenderung nafasnya lebih terpacu ya, lebih cepat, sakit kepala gitu. Dan itu semua dipengaruhi memang secara hormonal. Nyesek ya, dia sesak nafas. Nah, Dokter Haikal, pemirsa di rumah sama penonton di studio nih kayaknya masih penasaran nih soal gejala-gejala awal stres itu apa? Mungkin Dokter Citra bisa menjelaskan dong. Iya, kalau gejala awal tuh tadi, misalnya yang pertama dia lebih aktif ya, lebih aktif. Lama-lama lehernya tegang, mondar-mandir kayak orang restless gitu, kayak orang nggak bisa diem gitu kan. Nah, abis itu baru mulai timbul tuh keluhan, biasanya sih keluhan pencernaan ya, misalnya sakit perut, diare, mah gitu ya, atau kembung-kembung aja misalnya. Nah, terus baru kalau lambat laun jadi kayak apa ya, pusing gitu ya, sakit kepala, tadi juga Mbak Edi sudah mengalami gitu. Kemudian tahapan berikutnya bisa sampai kayak orang apa ya, lemah fisik dan malas ngapa-ngapain. Malas ngapa-ngapain. Terus fisik sama mentalnya tuh kayak lelah gitu, kayak capek gitu kan, mau ngapa-ngapain tuh capek banget gitu. Lama-lama intensitasnya akan meningkat lagi, bisa sampai tadi jantung berdebar-debar, atau bahkan misalnya sampai pingsan, atau sampai baal-baal apa ya, baal tuh kebal-kebal gitu ya, kebas-kebas gitu. Baik dok. Nah ini ada pertanyaan juga nih dok dari Twitter, ada Mas Ade yang bertanya bahwa katanya kalau malam ini tidak bisa tidur karena terlalu banyak pikiran. Nah, apakah ini tanda awal atau salah satu gejala stres, dok? Bisa jadi ya. Jadi kalau nggak bisa tidur itu faktornya juga banyak ya. Mungkin salah satunya adalah stres itu sendiri. Sama nih kayak tadi, misalnya jangan mikir, pasti dipikir ya Mbak ya. Sama kadang-kadang kita juga gitu, nanti tidur ya, itu malah biasanya orang nggak tidur gitu. Terlalu tersugesti untuk tidur juga nggak tidur. Jadi akhirnya dia stres sendiri karena dia nggak bisa tidur gitu kan. Bolak-balik lihat jam 11, aduh belum tidur, jam 12, aduh kok belum tidur juga. Bangun pagi nih belum tidur. Akhirnya jadi stres sendiri. Nah, jadi hati-hati kalau misalnya tidur apakah karena stres, bisa jadi ya gitu. Karena memang insomnia itu banyak ya, insomnia kan kita istilahnya, juga salah satu yang memengaruhi juga dari stres itu sendiri. Iya. Nah nih dok, ternyata banyak banget nih pertanyaan yang masuk terkait dengan stres, seperti yang masuk di laman Facebook kita, dan kita lihat tayangannya berikut ini. Halo dok, nama saya Sukma Andra, umur saya 21 tahun. Saya itu memiliki sifat temperamen. Lalu setiap saya emosi, pasti setelahnya merasakan sakit kepala, dan itu membuat saya tidak nyaman. Lalu apakah dokter mempunyai solusi untuk meredakan sakit kepala saya? Terima kasih dok. Iya dok, jadi ini pertanyaannya, beliau itu suka marah-marah, temperamental, emosi, dan kalau sudah temperamental, sudah emosi, marah-marah itu jadi sakit kepala.
Nah ini tentunya bagaimana dok cara mengatasi stres yang seperti ini? Jangan emosi. Betul. Iya, tadi kan juga Dr. Risa juga menjelaskan ya, jadi ada hormon juga akhirnya mempengaruhi emosi gitu ya, disregulasi emosi. Jadi biasa marah, tadi juga bisa depresi juga. Nah, kalau untuk sampai mengatasi itu mungkin yang pertama kita time out dulu nih. Jadi time out ini berarti kayak break sebentar ya? Oke, break. Jadi kita mungkin ngitung 1 sampai 10 atau 10 sampai 1 sampai akhirnya kita tenang lagi, baru kita tahan nafas nggak dok atau gimana nih? Tahan lagi. Itu lebih bagus lagi kalau sambil apa? Tarik nafas ya. Nafas gitu ya. Tapi tarik nafasnya jangan gitu, nggak tarik nafasnya itu yang dalam gitu ya. Nah, kita penasaran nih, kalau Mbak Edis dulu ketika berhadapan dengan stres seperti itu, gak tahan nafas itu atau 10 atau gimana? Ya, jadi memang kalau lagi, kadang saya ada kalanya relax. Tadi habis makan, dokter nanya relax, ya agak kerasa relax gitu, kayak 30 menit. Tapi begitu lewat 1 jam, mulai mikirin, mulai jantung berdegup, kencang, mulai kambuh mah lagi, terus mulai sakit kepala lagi, kayak gitu kan. Biasa saya memang alihkan gitu ya, kalau pada waktu itu ya saya sholat gitu kan, saya sholat memang. Ya itu kan juga freeze ya, jadi saya udah deh, alhamdulillah ada Allah, insya Allah ada jalan keluarnya gitu. Jadi memang yang membuat saya selalu tenang pada waktu itu, ketika sudah nggak kuat gitu kan, kayak udah bener-bener udah pecah deh kepala, ya udah sholat aja, udah di situ larinya memang di situ. Dan memang sama saya mengalihkan ke hal lain. Biasanya kalau misal masih kepikiran, udah selesai sholat, udah baca Quran misalnya gitu, ya udah main game gitu, atau saya nonton hiburan yang membuat saya ketawa atau musik seperti itu sih. Jadi yang membuat saya jadi lebih rileks aja. Iya. Oke, jadi caranya adalah dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya. Betul. Dan alhamdulillah pada waktu itu walaupun seberat apapun masalah saya, alhamdulillah wa syukurillah sampai tidak kepikiran sih sampai mengakhiri hidup atau apa enggak. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Iya. Nah, nih dok, ada lagi nih yang masuk pertanyaan di Twitter kita dari Muhammad Saiful nih yang bertanya bahwa dia mengalami gangguan cemas, anxiety disorder. Nah, ini bagaimana dok cara penyembuhannya? Banyak tuh. Kalau gangguan cemas itu apa ya kan? Oke, sebelumnya apa nih gangguan cemas nih? Seperti apa ciri-cirinya? Kalau ciri-cirinya nih biasanya ada gejala-gejala fisiknya, jadi jantung berdebar-debar, mulut kering, leher kayak tercekik gitu ya, nyeri dada. Terus kadang-kadang karena saking jantung berdebar-debar mikir, aduh ini ajalnya udah deket nih, misalnya kayak gitu ya. Terus ekstrim itu ya dok? Mungkin ya kalau misalnya dia sampai jantungnya berdebar, atau dia seperti asing di lingkungan yang biasa. Misalnya dia biasa ke kantor terus tiba-tiba, aduh ini di mana ya gitu, kayak asing. Atau dia juga kadang-kadang asing sama dirinya sendiri gitu. Jadi banyak faktor. Nah ini bagaimana dok cara mengatasinya nih? Gangguan cemas. Cara mengatasinya, jadi kita tadi sebenarnya sudah disampaikan juga. Apakah misalnya dengan meditasi gitu? Atau dengan mendekatkan diri pada Sang Pencipta, olahraga misalnya, itu kan juga bisa menurunkan ketegangan ya, menurunkan cemas juga. Terus kita juga berusaha untuk relaksasi ya, jadi kita kendurkan otot, kita tegangkan otot gitu ya, sampai supaya lebih enak sambil kita atur nafasnya. Tapi kalau misalnya memang akhirnya nggak bisa juga, mungkin memang harus berobat. Oke. Mungkin kalau boleh tambahkan ya, jadi pada pasien-pasien yang datang ke saya itu kan memang karena saya penyakit dalam ya, jadi memang ada keluhan fisik dan memang ada kelainan fisiknya. Nah, kelainan fisik ini biasanya diperberat dengan adanya faktor stres tadi. Kalau misalnya dia gangguannya bisa diatasi stresnya, gangguan fisiknya bisa diperbaiki karena paling tidak lebih baik dibanding sebelumnya gitu loh. Misalnya kayak diabetes, tadinya kadar gula darahnya bagus gitu, tiba-tiba dia ada masalah berat gitu ya, gulanya naik gitu. Nah itu nggak gampang juga sih menangani stres itu kan, kadang-kadang tidak perlu obat ya, tapi justru lebih ke psikoterapinya, pendekatan psikisnya yang lebih perlu, dan itu tidak mudah. Ya syukur kalau kayak Mbak Edis ya bisa pendekatan terus ya alhamdulillah selesai, karena memang menurut saya itu yang paling baik pendekatannya. Jadi artinya stres ini bisa menyebabkan penyakit atau memperparah gejala penyakit yang sudah ada. Atau malah seperti saya ambil contoh sakit tiroid gitu ya. Sakit tiroid itu ini orang tadinya nggak ada sakit apa-apa nih, nggak ada sakit sama sekali, tiba-tiba ada pencetusnya, jadi muncul gejala-gejalanya gitu. Oke, nah Dokter Haikal, mungkin ini selain tadi Dokter Wisma sempat bilang ada pendekatan juga ya dok ya untuk membantu seperti penata laksanaan stres ini, seperti keluarga ini harus berperan juga untuk support. Nah kalau Mbak Edis itu waktu itu seperti apa Mbak? Keluarga, pastinya sangat lingkungan, banyak ya dukungan dari keluarga, teman dekat dan sebagainya. Keluarga Masya Allah ya luar biasa. Disinilah saya pakai ada pengen
berbagi sharing gitu bahwa jangan pernah tinggalin keluarga, jangan pernah jauh dari keluarga. Setuju Mbak Edis. Kadang kita apa-apa temen dibela-belain, tapi giliran orang tua, mama papa minta dianterin nggak mau. Jangan, karena di saat kita sulit, teman bisa datang dan pergi, tapi keluarga kita, kedua orang tua kita akan memeluk tangan erat kita. Dan itu buat saya adalah stimulan yang luar biasa pada waktu itu. Mereka yang mengembalikan rasa percaya diri saya, dan mereka yang tetap berpegangan tangan gitu. Mereka tetap menerima saya apapun, dan di situ saya gini, oh my god, ternyata keluargaku gila ya, segala-galanya ya gitu. Jadi setelah semua, justru hikmah dari semua ujian itu akhirnya apa? Saya jadi lebih sayang banget ke keluarga gitu. Jadi apa-apa saya nomor satu keluarga deh. Kalau dulu temen, buat temen enggak deh. Keluarga sekarang number one. Keluarga nomor satu ya. Jadi penting sekali ya ternyata Dokter Citra, pengaruh dari keluarga. Seperti apa sih Dokter Citra, keluarga ini harus membantu dengan stimulus-stimulus seperti apa untuk penata laksanaan stres? Jadi keluarga itu yang apa ya, memang tadi ya dia support, pasti ya support utama terhadap kita sendiri gitu. Jadi juga jangan terlalu kadang-kadang keluarga nggak ngerti nih kalau sebenarnya dia lagi stres, jadi lagi tadi yang malas keluar rumah. Jadi jangan terlalu udah ayo kamu keluar rumah, nanti kamu ngapa-ngapain. Kadang-kadang kan persepsinya suka berbeda. Jadi mungkin kita juga berharap keluarga memahami kondisi, misalnya dia lagi nggak stabil gitu ya, misalnya lagi stres atau mungkin lagi jatuh ke depresi. Jadi keluarga nggak menyalahkan gitu ya, atau nggak menyuruh-nyuruh yang macam-macam. Untuk sementara kasih aja dulu space gitu buat dia pada saat dia lagi dibuat nyaman, dulu pada saat dia lagi nggak stabil tadi. Jadi harus dibuat nyaman. Jangan tunggu stres dulu kali ya baru deket sama keluarga ya. Kayaknya kalau denger ceritanya jadi gitu, jadi harus ada masalah dulu baru tahu betapa pentingnya keluarga. Jadi kalau bisa dari sekarang udah deket ya. Betul, makanya saya pengen berbagi cerita gitu, jangan sampai ada masalah baru deket, mumpung masih ada kesempatan, bagikan keluarga, bagikan orang tua. Jadi artinya kalau kita bisa siap menghadapi stres dan mengatasinya, tentu kita juga mesti membekali diri kita dengan pertama hidup sehat ya, konsumsi makanan yang sehat, olahraga yang baik, kemudian mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Luar biasa ya. Terima kasih kepada Dr. Citra, Mbak Edis, dan Dr. Wisma.